Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama. Tentunya ini sangat menarik karena ya kalau kalian ingat ya, beberapa hari yang lalu beberapa atau puluhan bahkan ratusan mahasiswa itu demo menolak kenaikan PPN, teman-teman. Bahkan sampai ricuh hingga malam hari. Tapi saya mendapatkan sebuah gambar dan juga video di media sosial. Ya, ada mahasiswa yang sedang membagi-bagikan uang ketika sore hari. Apakah ini logistik buat ricu malam hari, teman-teman? Waduh. Dan apakah mereka ini mahasiswa, bukan mahasiswa? Ini akan kita simak dan lihat videonya ya. Selain itu, ada juga video terkait dengan tanggapan Pak Jokowi terhadap lukisan yang sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu yang menampilkan wajah yang mirip Pak Jokowi. Dan nanti kita dengarkan juga ya bagaimana pendapat netizen. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Luar biasa. Bentar, kita ulang lagi videonya teman-teman. Kita lihat ulang lagi videonya. Ya, kita ngerti aksi itu butuh logistik, tapi ya jangan kasar-kasar juga mainnya ya kan. Inilah komentar Jokowi terkait gagalnya pameran lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional. Hal ini disampaikan kepada media di kediaman Sumber Solo hari Jumat 27 Desember tahun 2024. Ada gambar yang juga mirip ini dengan... Iya, siang tadi saya baru dengar dari Mas Arif mengenai itu. Menurut saya itu kreativitas seniman yang harus kita hargai. Dan juga bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan yang juga harus kita hargai. Jadi kalau dipamerkan, ya kita kan katanya negara demokrasi. Saya kira nggak ada masalah. Walaupun ada beberapa lukisan yang tidak boleh dipamerkan gitu Pak. Ya saya kan nggak tahu yang lukisan yang mana yang nggak boleh dipamerkan. Tetapi saya kira itu bentuk kreativitas seniman yang harus kita hargai. Dan juga kalau ada kritikan seperti yang saya dengar juga, itu betul sebuah aspirasi politik juga yang harus kita hargai. Mungkin menyarankan untuk kembali dipamerkan Pak? Oh, dipamerkan itu nggak ada masalah, tapi kan kewenangannya nggak tahu di galeri atau di kementerian, nggak tahu. Pernah melihat mungkin tampil lukisannya kan beberapa minggu ya tadi ditunjukin sama Mas Arif, biasa-biasa aja. Ini biasa sih. Menurut Bapak bagus atau apanya? lukisannya? Ya belum nonton langsung. Nggak ada Pak totalnya? Ya seperti tadi saya sampaikan, itu sebuah kreativitas yang harus kita hargai. Sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan juga itu Kalau polemik kita yang hargai. muncul, ya kalau polemik yang muncul di situ mungkin tanggapannya Bapak sebenarnya apa? Itu perlu terjadi atau gimana Pak? Menyayangkan nggak Pak ada kontra karena lukisan itu? Ya mungkin ada pertimbangan yang lain, kan saya nggak tahu. Beberapa hari sebelum Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Bentar teman-teman, tadi Pak Jokowi ngomong kalau dia nggak keberatan ya kan, itu bagian dari demokrasi. Ya, tapi kok orang-orang Banteng kemarin ngomongnya Pak D yang ngelarang lukisan itu ditampilkan ya kan. Waduh, apakah ini fitnah lagi teman-teman? Ini kayaknya fitnah-fitnah Banteng ini nggak habis-habis untuk Pak Jokowi ya. Kasus Harun Masiku, sebenarnya ada kasus lain yang ramai dibicarakan terkait dirinya, yaitu kasus terkait Emiliana Indri atau dikenal juga sebagai Yola.
Dia disebut-sebut sebagai perempuan selingkuhan Hasto. Wow. Menariknya lagi, Yola ini adalah istri Heru Dewanto, seorang pebisnis dan politisi teman Hasto. Heru bukan orang sembarangan, dia adalah wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di pemerintahan, Heru juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing. Heru dan Hasto juga berada dalam gerbong yang sama sebagai tim pemenangan Ganjar dan Mahfud MD. Yang dijadikan sebagai bukti perselingkuhan adalah foto dan video yang menunjukkan kedekatan Hasto dan Yola. Di foto mereka nampak berdiri berdekatan dan Hasto memegang pundak Yola. Di video mereka nampak berjalan berdua di sebuah kafe dan Hasto terlihat setengah merangkul bahu Yola. Apa ini bukti yang cukup bahwa mereka berselingkuh? Tentu saja tidak. Foto dan video itu menunjukkan mereka sangat akrab, tapi ya sebatas itu. Tapi yang membuat ini nampak sebagai sebuah skandal adalah kata-kata yang disampaikan narator konten yang menyebar di medsos. Sangat mengarahkan kita sebagai penonton untuk percaya bahwa Hasto memang berselingkuh. Sebenarnya cerita bahwa Hasto berselingkuh sudah cukup lama saya dengar. Tapi terus terang, saya sendiri tidak mau begitu saja percaya dengan gosip semacam ini. Saya tidak suka dengan Hasto, tapi Hasto juga tidak boleh difitnah. Dalam hal ini hanya karena Hasto nampak akrab dengan Yola, tidaklah berarti mereka berselingkuh. Gaya politik gosip semacam ini adalah gaya politik recehan. Betul. Bagaimanapun, kenapa saya angkat ini sebagai ilustrasi awal? Karena saya merasa PDIP sekarang sedang menjadi sasaran tembak akibat apa yang dilakukan mereka selama ini. Mungkin bisa kita sebut sebagai karma. Disebarkannya tuduhan perselingkuhan itu adalah wujud kemarahan banyak orang pada Hasto dan PDIP. Hasto memang terus-menerus berusaha menghabisi lawan-lawannya dengan cara kotor. Dan karena itu lawan-lawannya juga nampak tidak merasa perlu bermain dengan cara yang bersih. Saya adalah orang yang pernah jadi korban apa yang saya anggap permainan kotor Hasto. Saya misalnya ingat apa yang saya dengar dan saya percaya tentang ancaman Hasto terhadap saya ketika saya mengkritik PDIP berulang kali tahun lalu. Ada mengancam Saya diminta ketemu dengan Ketua PSI Giring Ganesha. Giring merasa khawatir ketika melalui jalur tertentu ia mendapat peringatan dari Hasto. Menurut Giring, Hasto mengancam kalau Ade Armando tidak berhenti mengkritik PDIP, dia akan bongkar foto-foto yang menunjukkan kejahatan yang pernah dilakukan Ade Armando. Giring bertanya kepada saya, apa memang ada kejahatan yang selama ini tidak diketahui publik? Saya bilang tidak ada. Dan saya katakan, saya tidak takut dengan apa yang diancamkan Hasto. Giring nampak puas dengan jawaban saya dan menurutnya saya berhak untuk terus bersuara kritis terhadap siapapun, termasuk kepada PDIP. Itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman kedua, tahun lalu saya digugat perdata oleh Hasto dan Yasona Lauli. Nilai gugatannya luar biasa, mencapai 201 miliar rupiah. Wow, Mereka juga menuntut agar rumah saya disita oleh pengadilan. Saya harus menjalani proses pengadilan selama hampir 1 tahun sebelum akhirnya saya dinyatakan bebas oleh hakim. Yang ingin saya katakan, Hasto adalah tokoh politik yang bisa melakukan apa saja untuk menghabisi lawan politiknya. Karena itu ketika Hasto sekarang berusaha dijatuhkan dengan penyebaran kasus perselingkuhan, saya anggap itu sebagai sekedar karma. Hal biasa ya. Komentar Partai Drama Indonesia tentang pameran lukisan yang dibredel. Seorang pelukis, pengamat politik, sebenarnya statusnya apa? Yang bernama Yos Suprapto alias Yosep Suprapto, yang tanggal lahirnya 25 Oktober tahun 1953, tahun 1950 ding. Maaf, status dan biodata tokoh ini memang lumayan membingungkan. Karena dia sendiri bilang begitu. Dia mau dibilang pelukis, tapi kata dia sendiri dia itu aktivis peristiwa Malari 1974 yang ke Australia sampai tahun 2000. Entah sepenting apa sampai harus ngungsi ke Australia, sementara tokoh yang lebih ngetop seperti Arief Budiman baik-baik saja.
Bung Yos alias Yosep ini konon pulang ke Indonesia terus melakukan penelitian. Tapi saya juga kurang informasi penelitian soal apa. Yang jelas tahu-tahu jadi pelukis dan melakukan pameran lukisan di Galeri Nasional yang berbuntut pada pembatalan atau penundaan dengan pencopotan beberapa lukisannya yang dianggap oleh kurator sendiri kurang merepresentasikan tema yang diusung, yaitu kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Jadi sang kurator tidak sepakat dengan karya yang dipamerkan Bung Yos karena dianggap tidak sesuai dengan tema. Temanya nggak Lalu sesuai. berita ini menjadi ramai dan mengesankan adanya pembredelan atau pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. BTW, lukisan-lukisan yang diturunkan karena tidak dianggap relevan dengan tema adalah lukisan yang berbentuk seperti karikatur. Dan kalau dihubungkan dengan tema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan memang tidak nyambung. Ada gambar figur yang menyerupai Jokowi yang digambarkan dalam berbagai aktivitas. Membawa banteng warna merah, menyuapi pria gendut, telanjang dengan figur perempuan, menyanggah tahta, dan lain-lain. Masyarakat khususnya netizen lalu bereaksi membela Bung Yos alias Yosep ini sebagai seniman yang dizolimi. Tidak satupun yang peduli lukisan-lukisan itu melenceng dari tema atau tidak. Pokoknya membela deh. Kebetulan Jokowi haters lagi cari bahan, maka strategislah isu ini untuk dimain-mainkan di medsos. Ada yang bilang rezim Prabowo otoriter lah, Prabowo menggunakan kepemimpinan gaya Orde Baru lah, dan analisa-analisa dangkal serta prematur lainnya. Tapi tidak sedikit yang masih mengarahkan isu pembredelan ini ke Jokowi. Urusannya apa coba? Salah satunya ya Partai Drama Indonesia. Perwakilannya bilang bukan Prabowo yang membredel pameran lukisan Yos, tapi ada yang tersinggung. Yakni Jokowi katanya. Udahlah, sebut aja siapa yang tersinggung, Jokowi. Jadi maksud lu Jokowi yang membredel pameran lukisan. Ya ampun, Lebih gak nyambung imajinasi lagi, ya kan? kalian itu semakin hari kok semakin jorok dan ngawur aja. Jokowi membredel pameran lukisan itu urusannya apa? Kapasitasnya apa? Lawang semasa masih menjabat presiden, dia digambar macem-macem di cover majalah Tempo aja kalem dan santai kok. Gak pernah Temponya melapor, ya. nggak dibredel dan yang gambar juga nggak diapa-apain. Malah makin getol bikin jelek figur Jokowi dan Jokowinya juga nggak apa-apa. Lah ini kok bisa-bisanya ngelempar urusan membredel pameran sibung aktivis ini ke Jokowi. Takut kalau Presiden Prabowo tersinggung, beraninya cuma nyalain Jokowi. Mau ngadu domba Prabowo sama Jokowi lagi. Ini kacau. Mau dibilang nggak pinter tapi tokoh politik level nasional, tapi mau dibilang pinter kok teorinya ngawur, bin nggak ilmiah sama sekali. Dan dengerin press conference-nya si Bung pelukis si aktivis ini juga nggak kalah lucu. Dia bilang Menteri Pendidikan nggak tahu seni lah. Karya lukisannya itu bukan kritik tapi ekspresi seni lah. Terus menjelaskan dengan sebisa-bisanya tentang kaidah karya seni yang kalau didengerin mahasiswa seni rupa semester 3 mungkin bikin mereka bingung. Pameran mah pameran aja Bung. Jangan nyeramai orang bagaimana memahami karya lu. Itu hak orang yang melihat. Karya lu oke apa enggak, dangkal apa enggak, punya nilai apa enggak, itu orang lain yang menilai. Jangan mengomentari karya sendiri dan memaksa orang memahaminya seperti diri sendiri. Betul. Seniman macam apa yang memaksakan subjektivitasnya pada orang lain? Karena itulah matinya sang pengarang ya. Ngajarin orang lain menilai karyanya sendiri. Ini kan sama aja kayak orang bikin status di medsos terus di like sendiri. Ini sungguh sangat kasihan deh sekali. Jadi kalau menurut saya 5 karya yang materinya memuat gambar figur mirip Jokowi dengan semua ciri dan entitasnya itu tidak bisa disebut lukisan. Itu sudah masuk ke konsep karikatur. Kalau Bung Yosep ini judulnya mau pameran karikatur, aman, nggak perlu dibredel. Saya kenal GM Sudarta, saya kenal Dwi Kundoro. Mereka itu pembuat karikatur terkenal.
Karya-karyanya syarat kritik sosial dan politik dan dimuat di surat kabar besar. Tapi nggak pernah kena bredel. Kenapa? Ya karena statusnya jelas, karikatur. Pak Dwi Kundoro mengkritik keras pemerintah dari zaman Soeharto sampai SBY lewat komik strip Panji Koming dan baik-baik saja. Kritik kerasnya itu indah, inspiratif, dan teknik ilustrasinya juga nggak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena beliau belajar seni rupa dengan benar. Betul. Jadi orang yang menikmati akan mendapatkan manfaat dari karikaturnya, terakomodasi sikap kritisnya, terhibur dan mendapat inspirasi. Lah lukisan-lukisan yang di Galeri Nasional itu apa? Jangan ceramah soal semetika atau metafora kalau cara gambarmu masih verbal dan eksplisit begitu. Tapi lumayan lah ya. Kasusnya jadi rame, lukisannya jadi rame, dipasang di medsos, akhirnya bisa dapat panggung juga. Ya sudahlah. Nama naik Terserah dikit, mau ya kan? ngapain lagi setelah ini. Tapi buat tokoh politik Partai Drama Indonesia, sudahlah. Tidak usah ikut-ikut komentar daripada jadi bahan tertawaan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Menarik ya, bagaimana tadi mahasiswa itu sangat girang ketika dikasih uang ya. Ya wajar sih, demo kan capek, dan ketika dapat duit logistik ya hati jadi senang lagi teman-teman, semangat lagi gitu. Dan bagaimana tadi komentar dari Pak Jokowi terkait dengan lukisan Yos Suprapto di Galeri Nasional yang dikeluarkan. Pak Jokowi santai-santai saja, tapi kok para pembencinya dan Partai Drama Indonesia ini mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang membredel lukisan itu. Kan gak masuk akal. Apa kepentingan Pak Jokowi membredel itu ya kan? Toh Pak Jokowi bukan pemimpin, bukan presiden lagi ya kan? Dan juga bagaimana Ade Armando membongkar drama-drama politik, strategi-strategi kotor dari Hasto Kristianto untuk membungkam para pengkritik dari PDI ya. Mungkin orang-orang yang dilaporkan selama ini yang mengkritik Pak Jokowi ya permainan Hasto juga kali ya. Karena kan Pak Jokowi tidak pernah keberatan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.